Dia kan posisinya dia lagi nilep sarung. Kayak, Aku mau main, aku mau Hotma jadi teman kita lagi. tapi dalam keadaan gerakan dia tuh pakai sarung gitu. Terus aku bilang, yang baca doa dulu gitu, mau tidur baca doa dulu. Terus dia langsung berubah anak kecil suaranya. Main, mau jajan. Kayak gitu. Hotma ayo main, ayo jajan, kayak gitu. Terus aku bilang kayak, wah ini kayaknya si anak kecil itu lagi deh yang masukin suamiku pas mau sholat gitu. Terus kayak aku udah saking kayak, udah capek lah gitu. Ini kok datang lagi gitu. Akhirnya aku bilang kayak gini, kamu jangan ganggu suamiku ya gitu. Udah kita masing-masing aja. Kamu kalau mau main di sini nggak apa-apa main, tapi jangan ganggu saya dan suami saya gitu. Jadi bangkai kucingnya itu dalamannya tuh udah pada keluar gitu loh ke Fajar. Jadi kayak usus kayak gini. Jadi kayak hancur gitu loh ke Fajar. Pernikahan biasanya diartikan kayak kita tuh memulai kehidupan yang baru, lembaran yang baru, dan pastinya pengen bahagia gitu. Tapi pernah nggak kepikiran kalau ketika kita habis menikah, tahu-tahu malah banyak ngalamin kejadian horor. Nah kemarin lagi viral di TikTok di mana banyak para lang dan Ariel Satset yang tag gua, bang tolong undang, Udah. Nah karena gue baik, ya udahlah gue kabulin buat lu semua. Jadi ini kemarin viral di TikTok kisah pasangan suami istri yang suaminya itu punya teman tidak kasat mata. Halo Kak Resma. Halo Kak Fajar. Makasih udah datang ke RJL ya. Ini video kemarin viral di TikTok, kita lihat bareng-bareng dulu. Jadi suaminya punya temen tidak kasat mata. Iya. Jadi dulu suamiku itu bisa melihat hal-hal yang mistis. Jadi kayak yang orang lain tuh nggak bisa ngeliat, ternyata dia main bareng gitu loh Kak Fajar. Main bareng? Iya. Dan pas nikah katanya sering kesurupan, berubah jadi anak kecil gitu. Jadi aku tahunya setelah 4 bulan menikah, dia baru menceritakan masa lalunya dan terjadi ketika bersama aku gitu. Kerasukan secara tiba-tiba dan selalu berulang ketika kita berdua gitu. Biasanya berubah jadi anak kecil kayak gimana? Dari suara sih. Jadi pernah ada satu momen suamiku tuh mau sholat, tiba-tiba dia berubah suara kayak anak kecil dan kayak penuh tatapan marah gitu kayak, Aku mau main sama Hotma, aku mau Hotma jadi teman kita lagi gitu. jadi 3 makhluk ini pengen suamiku tuh main lagi sama mereka. Iya, jadi Karisma itu sebetulnya nggak tahu kalau sebetulnya suaminya udah ngalamin kejadian ini Di masa lalu. di masa lalu dan mungkin puluhan tahun ya. Iya. Sosoknya kayak gimana sih si teman-teman anak kecilnya itu? Jadi suamiku tuh menceritakan sosoknya adalah anak kecil yang berpakaian layaknya anak kecil yang sudah bermain lusuh gitu. Aku tidak bisa melihat wujudnya, tapi aku suka mendengar suara itu Kak Fajar. Jadi contoh di suara ketika merasuki suamiku dan suara yang kalau dia lagi bermain di dekat rumahku gitu. Kata suami sosoknya gimana? Mereka tuh kayak lusuh yang abis main lusuh terus berantakan gitu, yang kayak abis main pasir, main tanah gitu. Jadi anak kecil yang suka main di outdoor gitu. Dan pastinya Karisma berharap suami segera sembuh gitu ya? Iya. Oke lah. Aku mau suamiku normal seperti biasa.
Oke, ditahan dulu ceritanya. Jadi sebetulnya dari kisah Kak Resma ini udah sempat diruqyah suaminya gitu. Tapi ya walaupun ada perubahan tapi belum sembuh sepenuhnya gitu. Dan sebetulnya bagaimana fenomena psikologi dari kejadian ini mungkin nanti akan kita bahas. Dan buat kalian yang mau kirim-kirim cerita bisa banget kirim ke sini. Siapa tahu nanti bisa diundang sama RJ5. Langsung kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Mau ikut? Na 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 na. Seperti apa fenomena yang dialamin sama Kak Resma? Langsung aja kita mulai. Ya, boleh diceritain Kak? Ya. Awal mulanya tuh kayak gimana? Awal mulanya, saya menikah di tahun 2024. Sebelum menikah, suami saya tidak pernah menceritakan bahwa dirinya pernah merasakan hal-hal mistis. Kita setelah menikah tinggal di Banten, di rumah saya. Lalu kemudian awal Januari sampai dengan pertengahan bulan Mei, suami saya memutuskan untuk pindah ke Bekasi karena di Banten itu di rumah saya suami saya diganggu makhluk halus. Jadi pernah ada satu momen yang buat dia trauma sampai dengan minta pindah rumah. Jadi dia tuh lagi kumpul-kumpul bareng teman-temannya. Di situ posisinya mereka begadang sambil main game gitu. Lalu kemudian jam 2 malam, karena posisi rumah saya itu kan belakangnya kebun dan ada kolam. Kolam itu tuh ada kayak peternakan ikan gitu, punya papa saya. Akhirnya tengah malam pas teman dan suami dan teman-teman saya lagi begadang, tiba-tiba ada yang ngelempar ke kolam itu. Pas suami saya kejar, pas suami saya lihat, karena posisinya ini gardu, ini kolam gitu, kayak sebelahan gitu, nggak ada apa-apa gitu, nggak ada yang jatuh, nggak ada yang apa, tiba-tiba ada suara air yang pure gitu, yang kayak ada yang ngejatuhin gitu. Ternyata suami saya ngeliat di pojok kolam sebelah kanan ada Mbak Kun yang lagi ngambilin ikan, tapi dia posisinya lagi sambil makanin ikan. Terus akhirnya suami saya kaget, suami saya lari ke dalam rumah. Kebetulan rumah saya ini posisinya kebun belakang ini kolam dan musola. Musola ini suka kita tempatin untuk sholat berjamaah, sholat maghrib. Akhirnya itu posisi jam 2 malam. Pas suami saya lari mau masuk ke rumah, di musola suami saya ngeliat ada wujud besar, hitam, hampir seplafon tingginya. Dia makin teriak kayak ketakutan. Udahlah dia lihat Mbak Kun di kolam, terus dia ngelihat sosok hitam tinggi itu di musola. Terus akhirnya kan aku kaget kan, kebangun kayak teriak-teriak, suamiku tuh kayak kenapa? Yang aku ngelihat ada ini di musola, ada ini di kolam. Akhirnya pas aku datang sama ART ku kan kayak nggak ada apa-apa, kita tuh nggak ngelihat, kayak cuman suamiku doang yang bisa lihat gitu. Akhirnya keesokan harinya udah dia keesokan hari langsung minta pindah ke Bekasi karena dia takut. Cerita nggak kuntilanaknya kayak gimana? Jadi sosok kuntilanaknya itu katanya pakai baju merah. Baju merah yang kayak dress merah gitu, dengan mata yang merah menyala, terus sambil kayak ngelihat suamiku, tapi dengan keadaan dia ngambil ikan diraup pakai tangan gitu. Terus akhirnya suamiku bilang, kayaknya aku nggak bisa deh tinggal di sini gitu. Ini kejadian sebenarnya aku udah merasakan banyak, tapi yang sangat mengganggu aku yang ini gitu, yang aku bisa ceritain ke kamu yang ini gitu. Akhirnya kita pindah ke Bekasi karena dia juga ada kerjaan di Bekasi. Setelah pindah ke Bekasi dapat sekitar 6 bulan baik-baik aja. Bulan ke-7
bulan ke-7, suami saya tuh akhirnya merasakan hal-hal aneh lagi. Nah, kita tuh kan tinggal di Bekasi, ibu mertua saya, suami saya, dan kakaknya. Kakaknya tuh udah punya anak 2. Jadi udah kejadian pertama di Bekasi adalah waktu itu suami saya kerasukan ketika mau sholat isya yang ada di video itu. Terus saya tuh aneh gitu, kok suami saya ini kerasukan pas mau sholat ya gitu. Kok suami saya ini gitu bisa dalam keadaan yang punya wudhu tapi bisa ada yang merasuki gitu. Akhirnya saya bilang kayak, saya kan manggil yang gitu kan, kamu kenapa? Dan itu suaranya berubah jadi anak kecil. Dan suara anak kecil itu berurutan 3 anak kecil. Kalau saya sih ya, pendengaran saya pada saat itu 2 suara anak kecil laki-laki, 1 anak kecil perempuan. Jadi anak kecil itu ayo main, ayo Hotma kita main. Jadi kayak dia tuh kayak mengajak suamiku yang sebelumnya dia pernah ajak gitu. Saya mau Hotma main lagi, kayak gitu. Terus aku kan ketakutan kan, kayak kok suaranya bukan suami aku gitu. Akhirnya aku keluar kamar, aku teriak minta tolong sama ibu mertua aku kayak, mah kenapa? Akhirnya kebetulan ART aku ini yang laki-laki bisa mengobati orang yang kerasukan gitulah. Akhirnya dikasih air putih dan dibacain doa-doa gitu. Pas suamiku dipaksa minum itu sambil dielapin si airnya ke muka suamiku, dia jatuh. Suamiku jatuh. Setelah udah didoain sama ART ku tuh jatuh. Terus tiba-tiba dia bilang, aku kenapa? Kok semua pada kumpul di kamar? Ada apa gitu? Terus aku bilang, ya tadi suara kamu berubah jadi anak kecil. Terus mamahnya sama dia langsung kayak, oh kayak ada yang pernah terjadi gitu. Kayak langsung, langsung kayak gitu suamiku tuh ke mamahnya. Itu pas kesurupan, tindakannya ngapain? Dia kan posisinya dia lagi nilep sarung. Kayak, aku mau main, aku mau Hotma jadi teman kita lagi. tapi dalam keadaan gerakan dia tuh pakai sarung gitu. Mau meragakan sholat, tapi suaranya pure anak kecil. Berubah. Suara anak kecil. Terus kemudian keesokan harinya setelah kerasukan itu kan dia berangkat kerja lah, menjalani hari-hari seperti biasa. Nah, suamiku tuh kan suka pulang kerja malam ya kayak. Hari aku nunggu suami aku setelah sholat maghrib, aku tuh rebahan kan. Rebahan di kasur yang jati. Dan yang kalau logikanya kalau kasur jati tuh dimainin sama binatang atau tuh nggak masuk akal ya kayak. Aku rebahan terus aku ngerasa kayak, kok kasur ini kayak ada yang goyang ya gitu. Semakin aku ngerasa aneh, semakin kencang goyangannya. Akhirnya aku penasaran kan, aku turunlah ke bawah kasur, aku ngeliat di kolong kasur. Ada apa ya gitu. Pas aku record si bawah kasur sama kamera, langsung kayak bunyi kenceng. Tok, tok. Tapi gak ada apa-apa. Tapi suaranya ada. Tok, tok, kenceng banget. Akhirnya pas ada suara itu aku lari ke kamar, lari ke luar kamar, aku minta tolong ke ART aku, ke mama mertua aku. Mah kasur aku bunyi, kenceng banget, ada yang mukul-mukul. Terus, itu ada videonya? Ada. Boleh lihat ya? Boleh. Ini. Yang ini. Ini posisinya saya shoot di bawah kolong kasur. Iya, suaranya jelas banget ya? Jelas banget. Padahal pas saya rebahan tuh nggak ada suara apa-apa. Tapi pas saya shoot ke bawah kayak suara itu makin kencang. Suaranya di bawah kasur? Di bawah kasur. Menurut kalian suara apa guys? Komen di bawah. Akhirnya setelah itu suamiku pulang, suamiku datang. Udah dia mandi, sholat, makan segala macam. Pas mau tidur kita tuh udah rebahan lah, udah santai. Tiba-tiba suaranya berubah lagi kayak anak kecil. Setelah kejadian kasur bunyi itu. Jadi kasur kejadian bunyi maghrib. Suamiku tuh kerasukan lagi jam 11 ketika kita mau tidur. Suaranya udah berubah tuh.
Pokoknya kalau suamiku udah kerasukan itu dia kalau ditanya diem, terus tiba-tiba jawab tapi suara anak kecil. Terus aku bilang yang baca doa dulu gitu, mau tidur baca doa dulu. Terus dia langsung berubah anak kecil suaranya. Main, mau jajan. Kayak gitu. Fatma ayo main, ayo jajan, kayak gitu. Terus aku bilang kayak, wah ini kayaknya si anak kecil itu lagi deh yang masukin suamiku pas mau sholat gitu. Terus kayak aku udah saking kayak udah capek lah gitu. Ini kok datang lagi gitu. Akhirnya aku bilang kayak gini, kamu jangan ganggu suamiku ya gitu. Udah kita masing-masing aja. Kamu kalau mau main di sini gak apa-apa main, tapi jangan ganggu saya dan suami saya gitu. Terus akhirnya mau Hotmah, mau main. Jadi kayak dia tuh terus menyebut nama suamiku. Suamiku tuh pas kerasukan terus memanggil nama dirinya sendiri, tapi dengan suara anak kecil gitu. Terus aku bilang kayak, wah udah ini kayak udah capek. Akhirnya kayak saking capeknya aku kayak ya udah besok main ya, besok main, besok jajan gitu. Akhirnya balik lagi suara suamiku. Terus dia nanya pas aku pegang kan tangannya, itu kan aku shoot bagian kaki dia aja ya karena aku takut kan. Terus aku pegang tangannya, yang kamu sadar nggak kamu tadi kenapa? Aku kenapa? Dia bilang, aku nggak kenapa-napa, kita kan mau tidur. Dia bilang kayak gitu. Tapi setiap kali dia kerasukan dia selalu bilang gini, yang badanku pada sakit, dia bilang. Kayak abis digebukin gitu, kenapa ya yang? Ya aku cerita, ya kamu tuh sebelumnya ya berubah jadi anak kecil suaranya gitu. Aneh lah kemauannya mau main, mau jajan, anak kecil yang merintih untuk jajan atau main gitu loh Kak suaranya. Gitu. Terus keesokan harinya akhirnya udahlah kita tuh ya udahlah mungkin ini kita kecapean aja atau gimana. Mungkin dia pengen main aja gitu. Keesokan harinya sebelum suamiku pulang kerja, ART ku ngeliat jejak kaki yang besar banget jejak kakinya. Ada 5 jari gitu kaki, tapi besar gitu loh Kak Fajar. Yang bener-bener besar. Dia kayak abis nginjak tanah merah gitu. Terus kayak ART ku kan manggil mama mertuaku. Bu ini kenapa ya Bu gitu, ini jejak kaki siapa ya? Waktu itu aku lupa untuk dokumentasi. Karena kita udah panik, akhirnya kayak ya nggak ada jejak kaki di rumah yang sebesar itu gitu loh Kak Fajar. Kayak apalagi tanah merah, nggak ada tanah merah di dekat rumahku gitu. Akhirnya kayak ini masuk di dalam rumah? Iya, di pintu masuk mau ke rumah. Pintu masuk mau ke rumah di depan. Terus akhirnya kayak, terus mama mertuaku kebetulan orangnya penakut kan. Kayak udah langsung dibersihin gitu. Udah anggaplah ini apalah gitu. Nggak usah dibawa serius, udah langsung dibersihin. Akhirnya pas setelah kejadian ada jejak kaki, kita pada tidur kan semua. Suamiku udah dateng, kita cerita, oh ya udah mungkin itu iseng kali, orang iseng gitu. Udah kita mau tidur sekitar jam 1, tiba-tiba katanya ART ku tuh mau ke toilet Kak Fajar. Ngeliat bola ponakan aku, bola plastik gitu di depan TV, kecabik-cabik yang kayak udah dirobek pakai pisau. Jadi hancur gitu bolanya di depan TV. Padahal ponakan tuh kalau main bola selalu di halaman rumah atau di kebun belakang. Jadi pada saat itu bolanya tiba-tiba ada di depan TV dengan keadaan yang udah hancur. Jam 1 malam tuh ART ku ngeliat. Pagi-paginya pada heboh kan tuh Kak Fajar. Kayak ini kenapa bolanya hancur, kenapa bolanya hancur. Ponakanku kan ya nangis gitu ngeliat bolanya kenapa udah hancur gitu. Padahal ponakan tuh inget bolanya ada di gudang. Jadi kalau kita sih, kalau aku dan suamiku mikir kayaknya ini perbuatan 3 makhluk anak kecil itu gitu. Jadi kayak mereka tuh marah dijanjikan main, jajan gitu waktu suamiku kerasukan. Tapi nggak ada diajak main, nggak ada diajak jajan, tiba-tiba ngerusak barang-barang ponakanku gitu. Ya kayak bola itu kan. Terus tiba-tiba kayak wah udah deh gitu. Mama mertuaku bilang ini makin gak masuk akal gitu. Kenapa gitu? Kok dari kamu kerasukan ini makin ada kejadian-kejadian yang aneh ya gitu. Akhirnya keesokan harinya ini sih Kak Fajar, ini lebih kayak wah kok bisa ya. Jadi jam 11 malam keesokan harinya setelah kejadian bola hancur dan jejak kaki itu, ada bangkai kucing. Bangkai kucing itu ada di garasi mobil.
Jadi jam 11 malam sebelum kita ngeliat bangkainya itu ada suara pagar rumah suamiku tuh kan tinggi ya Kak Fajar ya. Maksudnya kalau misalkan orang atau apa kan susah gitu untuk masukin si bangkai kucing itu. Dan itu bangkainya nggak dibungkus pakai plastik atau kain. Tiba-tiba bangkai kucing ada di garasi rumah dalam keadaan yang dalamannya udah pada keluar, darah berlumuran darah di mana-mana. Pas suara pagar dor gitu kita kan keluar kan, kayak apa tuh gitu. Terus tiba-tiba kita ngeliat bangkai kucing itu. Yang buka pertama suamiku. Akhirnya kan nyusul mama mertuaku, aku ngeliat kayak ini bangkai kucing siapa yang naruh? Akhirnya panik lah semua di rumah kan. Kayak wah ini udah kelewatan sih gitu. Gangguannya udah benar-benar menyiksa gitu. Bangkai kucingnya tuh kayak gimana? Ada fotonya. Oh. Jadi bangkai kucingnya itu dalamannya tuh udah pada keluar gitu loh Kak Fajar. Jadi kayak usus kayak gini. Jadi kayak hancur gitu loh Kak Fajar. Kita kan aneh tuh, dan dia kan adanya di posisi di depan rumah ya Kak Fajar tuh kayak gini kan. Garasi mobil ini kan. Kalaupun manusia logikanya pasti ada bekas jejak darahnya berlumuran ya kan Kak Fajar. Ini nggak ada, ini kayak cuma di satu tempat bangkai yang udah bentuk kayak gini. Ya kalau kelindas mobil kan darahnya bisa. Iya kan? Ini tiba-tiba begini bangkainya. Jadi kayak dibuang taruh Kayak situ. dibuang, tek gitu, kayak dilemparin gitu. Padahal pagarnya kan tinggi ya Kak Fajar ya. Maksudnya pagar rumah kita tuh susah lah gitu. Kalau untuk ngelempar sesuatu gitu. Akhirnya setelah kejadian ada bangkai kucing itu, teror bangkai kucing, mama mertuaku nelpon kakaknya suamiku. Kayak tolonglah adikmu dibawa berobat gitu. Kejadian teror kucing ini kan jam 11 malam ya Kak Fajar ya. Terus udah kita semua udah nunggu keesokan harinya untuk suamiku dibawa berobat ke Bogor. Tiba-tiba jam 2 malam di samping jendela kamar itu kan ada rumah tetangga. Tapi dia lumayan tinggi gitu Kak Fajar. Kayak tingkat gitu. Ada tiba-tiba jam 2 malam setelah kita udah tidur nyenyak, suamiku kebangun. Terus kayak bangunin yang kamu dengar nggak? Kayak ada yang ketawa ya gitu. Terus aku bilang kayak nggak ada yang ketawa. Coba dengerin dulu karena aku kan masih samar-samar bangun tidur gitu kan Kak Fajar. Apa sih? Yang mana? Nih coba denger. Itu suaranya melengking banget Kak Fajar kayak kayak gitu. Wah aku langsung mukulin suami. Kamu ngapain sih ngebangunin aku? Ya udah kamu dengerin sendiri aja gitu. Ya, nggak mau. Pokoknya aku pengen kejadian aneh tuh kamu juga lihat gitu. Kamu juga denger. Tapi aku nggak bisa ngelihat gitu. Aku cuma bisa ngedenger suaranya gitu. Terus suamiku bilang kayak, wah besok aku harus menceritakan kejadian-kejadian ini sih ke ustadz gitu, ke kiai yang bakal ngobatin aku gitu. Suami tapi lihat sosok kuntilanaknya? Ngeliat, tapi aku nggak bisa ngeliat. Katanya gimana sosoknya? Jadi kan tangga nih Kak Fajar, rumah tetangga itu kan tangga tinggi banget di tingkatnya. Dia lagi duduk-duduk gini di apa namanya kayak ngegelantung gitu kakinya di teras atas rumah si tetangga kita itu. Dia duduk di situ, ngayun-ngayun sambil ketawa. Aku dengar suara tapi aku nggak bisa ngelihat wujudnya. Kalau kata suami si kuntilanak merah itu lagi? Bukan, putih. Kalau yang kuntilanak merah itu ada di Banten. Kalau ini yang putih. Di Bekasi, yang di Bekasi yang putih. Mukanya? Mukanya katanya ketutup rambut, jadi kayak ngelambai rambut panjang. Pakai baju putih tapi kayak sambil ketawa-ketawa gitu. Mukanya nggak kelihatan. Kalau yang kuntilanak merah itu kan kelihatan ya, matanya, raut marahnya gitu. Kalau ini nggak ketutupan rambut tapi dia sambil ketawa-ketawa, gantungin kakinya gitu. Akhirnya keesokan harinya suamiku dibawalah ke Bogor untuk diruqyah atau diobati ya. Itu di Bogor posisinya di pelosok desa gitu Kak Fajar. Jadi waktu itu suamiku pulang pergi. Dia berangkat dari Bekasi habis asar sekitar jam 4 lah. Lalu kemudian sepanjang perjalanan dia di Bogor tuh kita chattingan, kita saling ngabar-ngabarin gitu. Akhirnya karena aku mikir suamiku nih kan bakal pulang tengah malam gitu, udahlah aku begadang aja. Aku live lah akhirnya Kak Fajar. Aku live. Aku tuh live hampir 1 jaman lah. Aku live. Terus followers aku tuh
Pertama karena aku ngebelakangin ini kan hording. Followersku pada bilang kayak gini, Kak itu hording kok kebuka ya gitu, kebuka sendiri gitu. Terus aku gak ngeladenin komenan itu kan, kayak udahlah itu mah angin kali, aku bilang kayak gitu karena di bawahnya ada AC kan Kak, angin kali gitu. Percis si hording itu di bawah AC. Terus udah gitu udah ngobrol-ngobrol lagi karena kan aku suka cerita tentang kayak make up, kayak makanan segala macam yang aku review gitu. Tiba-tiba pas lagi cerita-cerita ada suara kayak ngegebrak jendela yang aku belakang itu kayak kenceng banget, kayak duar gitu, kayak suara ledakan gitu tapi jendela kan kaca kan Kak Fajar. Terus aku kan langsung balik badan, terus aku kayak ya nggak, kacanya pun nggak retak nggak apa, kayak ada suara aja. Terus tiba-tiba aku screenshot, followers aku tuh pada komen gini Kak Fajar, Kak nyalain aja murotal gaji gitu kan, kayak Kak kamu sama siapa di rumah, aku takut, kamu jaga diri baik-baik ya. Jadi followers aku tuh yang lebih peka dengan keadaan aku di rumah itu gitu loh Kak. Akhirnya setelah aku baca komen, selang 2 menit lah ada suara laki-laki, tapi suaranya pelan banget. Dan anehnya itu di live aku tuh pada denger kayak bahasa Sunda, ngomong bahasa Sunda. Intinya tuh kayak gini, kita bikin lebih takut aja. Ketawa-ketawa gitu, laki-laki suara aja tapi bahasa Sunda. Terus kan followers aku pada nggak ngerti kan, Kak itu yang pada ngomong apa Kak gitu, kok suaranya pelan banget Kak, ngomong apa itu Kak gitu. Akhirnya aku panik kan, suaranya jelas banget. Aku langsung keluar kamar, aku bangunin ART aku kayak, Mbak bangun Mbak, temenin aku sampai Mas Hotma datang gitu. Aku pengen nungguin Mas Hotma sampai datang dari Bogor gitu. Akhirnya aku nungguin suamiku sampai jam 3 subuh setelah mendengar kejadian aneh di live itu. Akhirnya setelah itu suamiku datang terus cerita. Setelah hasil dari berobat itu dia bilang kayak yang ternyata yang selama ini ngerasukin aku, ngeganggu aku itu adalah teman-teman masa kecil aku gitu. Ternyata mereka itu marah, mereka tuh berontak karena aku tuh udah nggak bisa lagi temenan sama mereka gitu. Kenapa mereka tuh ganggu aku setelah sekian tahun gitu, puluhan tahun bahkan gitu. Kenapa baru ganggu lagi? Karena mereka mikir sekarang perhatian aku cuman buat istri aku gitu, cuman buat kamu. Jadi setelah kiainya itu bilang jangan ganggu dia lagi ya, dia sekarang udah bahagia sama istrinya, dia sekarang udah berkeluarga gitu, jangan diganggu lagi. Terus ya kan suamiku dalam di Rukia itu kan suaranya anak kecil itu Kak Fajar ya, ketika dia dibawa berobat itu. Jadi kayak dia tuh berontak gitu, nggak mau gitu. Saya pengen Hotma tetap jadi teman saya gitu. Pengen Hotma tuh main lagi sama kita gitu. Jadi suara itu ganti-ganti gitu. Seperti kayak yang aku denger pas dia kerasukan lagi sama aku. Pas di Rukiah nih? Pas di Rukiahnya. Kayak kayaknya bilang suaranya memang ada 3 anak kecil gitu. Dengan suara yang beda-beda. Persis yang aku denger gitu. Kayak mereka tuh intinya berontak karena nggak bisa main lagi sama suamiku gitu. Dan kenapa di rumahku banyak teror setelah kejadian suamiku kerasukan anak kecil itu? Karena mungkin si 3 makhluk anak kecil ini meminta kepada makhluk yang lain untuk mengganggu agar suaminya perhatiannya tidak seutuhnya ke aku gitu. Pecah belah kayak wah ada teror ini nih, ada teror ini nih gitu. Jadi kayak anak kecil itu nggak bisa ngambil lagi hati suamiku, meminta untuk mengganggu lewat makhluk yang lain gitu loh Kak Fajar. Jadi kayak mereka tuh marah, suamiku udah nggak bisa main sama mereka lagi gitu, nggak bisa gabung sama mereka lagi. Karena ceritanya Kak Fajar ya, dulu itu suamiku sering dibawa mereka tuh ke dunia mereka. Awal kenalnya? Jadi kenapa suami aku ini akhirnya punya teman tak kasat mata adalah awal mulanya suamiku ini dulu sering diajak ngobrol Kak. Jadi diajak ngobrol
keluarganya nggak bisa ngelihat dia ngobrol sama siapa gitu. Tapi dia tuh sering kayak diajak main, diajak ngobrol. Jadi di depan rumah suamiku ini kan banyak tanaman. Nah, salah satunya ini pertama kali dia diajak ngobrol sama si teman yang tak kasat mata itu, dia dibawa ke taman gitu, terus kayak kamu main di sini aja sama kita bakal jadi teman kamu gitu. Di sekolah nanti kita juga bakal ikutin kamu kok gitu. Yang penting kamu mau jadi teman kita. Nah, setelah dia kayak merasa nyaman, oh iya ini mau nih jadi teman saya gitu, saya nggak kesepian lagi karena memang jarak suamiku sama kakak-kakaknya itu memang jauh sih Kak. Jadi kayak dia tuh kayak merasa, wah saya ini nggak punya teman gitu, kakak-kakak saya ini udah sibuk sama dunianya masing-masing gitu. Akhirnya ada satu momen dia mau ikut si teman-temannya ini yang 3 makhluk ini, ikutlah ke pohon besar, dia itu pohon mangga. Jadi di sana tuh dia diajak main kelereng, diajak main koin gitu, sampai dibujuk untuk udah kamu stay di sini aja sama kita, kamu nggak usah pulang lagi ke rumah kamu gitu, rumah kamu tuh ya di pohon ini gitu. Sosoknya tuh anak kecil yang maaf ya Kak, yang kayak anak kecil yang kumuh gitu, anak kecil yang kotor, yang kayak baju dan celananya tuh selalu itu terus gitu. Sampai berulang kali, kemungkinan seminggu tuh suamiku diculik teman-teman tak kasat matanya bisa 3-4 kali ya Kak. Jadi hilang gitu? Hilang. Jadi dalam sehari bisa hilang 4 atau 6 jam. Suamiku tuh rasanya main sebentar, tapi keluarganya itu selama 4-6 jam tuh gelisah gitu. Hotma tuh kemana? Kok nggak ada gitu. Sampai ya ART pun supir pun kayak nggak tahu dia tuh main di mana sama siapa gitu. Tapi kalau misalkan si 3 makhluk ini sudah merasa puas main dengan suamiku, kayak ya udah kamu boleh masuk lagi di dalam rumah gitu. Padahal jarak pohon mangga sama dalam rumah itu kayak cuman ya 3 langkah lah gitu. Akhirnya berulang kali diajak main terus menerus sampai suamiku tuh ngerasa nyaman, oh iya mereka ini lebih baik daripada teman-temanku di sekolah. Karena teman-temanku di sekolah itu kan kayak namanya anak-anak ya kayak kamu punya ini enggak gitu. Nah si teman tak kasat matanya ini yang 3 makhluk ini suka bilang kita tuh main bareng-bareng. Di sini tuh nggak ada suka ngebeda-bedain gitu loh, kayak kamu mending jadi teman kita aja, kalau mereka kan jahat gitu, suka ngatain kamu nggak punya mainan ini, mainan itu, jadi dihasut gitu loh Kak Fajar. Jadi suamiku tuh dulu dihasut untuk tidak berinteraksi dengan teman-teman sebayanya gitu. Sosok yang waktu itu muncul pertama kali gimana? Pertama kali waktu itu suamiku menceritakan sosok anak kecil 3 itu, maaf ya, dia lusuh seperti anak kecil yang tidak terurus. Jadi anak kecil yang suka main di outdoor, kayak suka main pasir, suka main tanah kayak gitu. Suamiku tuh menceritakan wujud si anak kecil itu anak-anak yang kotor lah, anak-anak yang jorok lah kalau zaman sekarang lah ya. Berarti selalu sama? Selalu sama, nggak pernah berubah. Selalu 3 anak itu dan kalau ngajak main tuh di posisi yang sama, di pohon mangga itu. Entah suamiku lagi main koin atau main kelereng. Pernah ada satu momen nih Kak Fajar. Jadi ceritanya lagi acara keluarga. Nah, omnya suamiku tuh kayak iseng gitu kan, ngobrol sama orang tuanya suamiku, besok saya ada kerjaan nih gitu, kira-kira kerjaan saya ini besok bakal lolos nggak ya, bakal goal nggak ya gitu. Si 3 makhluk ini ngebisikin ke suamiku, kasih tahu om kamu gitu, kalau besok kerjaannya bakal goal, bakal bagus gitu. Nyeletuk lah, namanya anak kecil ya Kak Fajar, maksudnya kayak udahlah ikut nimbrung aja ngobrol, om besok kerjaannya lolos kok. Akhirnya kan pada kaget tuh keluarganya, kamu tahu dari mana gitu, teman-teman aku pada ngasih tahu. Dan bener, besoknya omnya balik lagi ke rumah, ngebawain hadiah kayak mainan pistol, mobil-mobilan gitu, kayak ini hadiah untuk kamu sama teman kamu. Ternyata teman halusinasinya juga dibeliin mainan sama omnya. Jadi kayak karena om kerjaan udah bagus, udah goal gitu, ini mainan buat kamu sama teman-teman dunia kamu gitu. Bahkan orang tua itu kayak sampai marah sama omnya, kamu jangan ikutin anak kecil gitu. Maksudnya anak kecil kan punya imajinasinya sendiri ya Kak Fajar ya. Tapi malah omnya tuh percaya gitu kalau memang suamiku tuh punya temen yang tak kasat mata itu gitu. Nah pas teman-teman yang dikasih mainan gimana? Main di bawah pohon. Jadi ketika dia bawa-bawa mainannya, orang tuanya ngelihat, tapi si 3 anak itu nggak bisa dilihat sama orang tuanya suamiku. Jadi kayak suamiku tuh main
mobil-mobilan itu sendiri, tapi sambil ketawa-ketawa, sambil ini punya kamu, kayak gitu loh Kak Fajar. Jadi kayak si anak kecil itu ngehasut suamiku untuk terus ada bareng mereka gitu. Sampai ada di titik yang keluarganya tuh mungkin, wah kasihan juga ya anak kita nih lama-lama kalau misalkan terus main sama mereka, gimana nanti pertumbuhannya, gimana nanti mereka, suamiku tuh di sekolah gitu, kuliah segala macam, akhirnya. Tapi pernah nggak tindakan ekstrim ngasut suami gitu? Kalau menurut cerita suamiku sih, selama mereka main sama suamiku nggak pernah yang membahayakan suamiku ya. Ada satu cerita paling waktu itu barang sih. Jadi temen suamiku itu yang tak kasat mata itu kayak ngehasut suamiku untuk, kamu gambar mobil papa kamu aja pakai pisau ini gitu. Pakai pisau? Jadi kayak apa ya, silet gitu. Kayak kamu gambar di mobil gitu, tapi pakai silet ini gitu loh Kak. Jadi kayak kalau membahayakan diri suamiku enggak, tapi membahayakan barang-barang gitu. Nah pas disilet tuh silet apa gitu? Jadi kayak garis-garis jalan raya gitu loh Kak Fajar. Jalan raya terus kayak ayunan, tapi pakai pisau. Suamiku yang gituin. Akhirnya kan kedengeran kan sama mertuaku yang cowok kan gitu. Kamu lagi ngapain nyocoret mobil bapak gitu. Iya, soalnya kata teman-teman suruh ngegambar di mobil. Kayak gitu Kak Fajar. Waduh, akhirnya mobilnya kegores semua. Baret dari pisau karena suamiku itu. Terus pas suami dikasih tahu atau nggak tahu ya dimarahin apa enggak gitu ya. Terus dia cerita lagi nggak temen-temennya? Karena kayaknya aku pikir teman-temannya ada di situ di saat dia ngegambar gitu. Jadi pas dimarahin, karena memang mertuaku nih orangnya yang orang Jawa yang nggak bisa marah gitu. Jadi kayak ya udah kamu lain kali jangan kayak gitu lagi ya gitu. Pas temennya udah balik lagi ke pohon itu gitu, suamiku diajak ke sana, gak apa-apa kan kamu gak dimarahin, besok kayak gitu lagi aja. Jadi membahayakannya ke benda-benda gitu loh Kak. Kayak throwback yang aku diteror, yang bola ponakanku dirobek-robek pakai pisau. Oh sama ya? Sama kan kejadiannya, kayak dia ngebaret-baret mobil bapaknya waktu dia masih kecil. Jadi nggak pernah yang membahayakan tubuh manusia gitu, membahayakannya ke barang-barang gitu. Kasur kan tiba-tiba dipukul-pukul gitu kan. Aku sih ngerasa ya kayaknya mereka gitu iseng gitu. Karena kan aku kayak ngeledekin, ya nanti suamiku main sama kalian ya gitu, tapi jangan ganggu lagi. Kayaknya mereka marah gara-gara aku janjiin suamiku main lagi sama mereka sih Kak. Kayak gitu. Akhirnya bisa tidak main sama mereka lagi sejak kapan? Karena orang tua suamiku tuh mikir, wah kasihan nih anakku terus-terusan begini. Karena itu kejadian dari kelas 1 SD sampai dengan kelas 5 SD. Kayak wah selama 5 tahun itu kan hitungannya udah capek banget gitu, ada kejadian-kejadian aneh gitu sampai barang-barang dirusakin gitu. Akhirnya pas ngerasa mertuaku tuh udahlah ini anakku harus disembuhin nih gitu, nggak bisa kayak gini terus. Pas dibawa ke tempat pengobatan yang ya udah cuman dikasih minum katanya pada saat itu. Udah dari situ nggak bisa ngelihat si temennya itu, 3 makhluk temennya itu udah nggak bisa lagi setelah dikasih minum sama yang ngobatin gitu. Oh, dan udah nggak main lagi? Udah nggak main lagi. Terus datang lagi pas dia menikah dengan aku pas umur 32 tahun. Berarti dia itu terakhir main dengan teman-teman tak kasat matanya itu sekitar umur 9 tahunan lah. Terakhir main itu. Apa pas pertama kali si teman-temannya datang itu ngomong ke suamimu? Pas masa kecil dia. Pas udah tua? Pas udah. Jadi awalnya kan dari kerasukan dulu tuh. Dari kerasukan dulu berubah suara anak kecil. Terus aku kan bilang, kamu tadi suaranya anak kecil. Dia langsung tek. Oh iya berarti temanku yang dulu datang lagi nih. Dia langsung keinget masa lalunya gitu loh Kak Fajar. Jadi bener-bener nggak pernah ngalamin lagi ya? Nggak pernah ngalamin lagi selama belasan tahun itu. Pas udah nikah baru? Pas udah nikah baru kayak, oh suaraku tadi kayak anak kecil pas kerasukan. Iya, jadi ada 3 anak kecil. Ya udah, benar itu teman aku zaman dulu gitu. Tapi setelah kerasukan sempat ngobrol nggak masih? Si suamiku itu suka. Jadi kalau misalkan ngedengar nih, kayak ada, aku tadi kan ngasih tahu ada suara nangis di atas lemari atau di luar jendela. Suamiku tuh cuma bilang kayak gini, udah ya mainnya jangan malam, besok lagi mainnya pulang aku kerja gitu. Kalau suamiku udah jawab pasti hilang suaranya. Komunikasi kayak ini kita mainnya di sini enggak, tapi suka dijanjiin kayak gitu. Sempet komunikasi nggak?
selama ini hilang kenapa gitu? Si suamiku nanya, kenapa kamu datang lagi gitu. Dari sekian tahun kenapa kamu baru datangnya sekarang? Ya karena selama ini tuh kita nggak kemana-mana, kita tuh tetap ada di pohon mangga ini. Dia bilang kayak gitu. Kita itu dari semenjak kamu nggak bisa ngeliat kita, tetap stay di sini. Kita ngeliat kamu sekolah, kita ngeliat kamu kuliah, sampai dia ngomong kayak gitu Kak. Kayak terus kan ada video aku yang suamiku dipegangin kakinya, yang dia cerita dipegangin kakinya sama anak itu. Setelah pulang kerja tuh dia nagih gitu loh, mana katanya kamu mau main sama saya gitu, ayo mana, kok nggak main lagi gitu loh Kak Fajar. Jadi kayak si teman-temannya tuh terus ada di situ lah gitu. Ya semoga kita doain lah ya, walau kemarin udah ruqyah, tapi kan ternyata juga masih ngalamin, walau nggak kerasukan, walau ada perubahan gitu ya, perubahan yang membaik, tapi semoga lekas normal gitu. Ya mungkin juga selain misalnya di ruqyah bisa misalnya ke dokter juga, jadi sambil paralel mungkin siapa tahu bisa lebih cepat gitu. Karena ada, saya pernah baca gitu, namanya tuh sindrom Peter Pan ya. Dimana sindrom Peter Pan itu bukan orang-orang sahabat Peter Pan, bukan ya. Jadi dia itu kayak pria udah dewasa tapi perilaku atau sikapnya tuh masih kayak anak kecil. Dan ini ada bukunya di tahun 1983 gitu. Karena kan bagaimanapun ketika pria semakin dewasa tentu tanggung jawabnya akan semakin berat gitu. Nah itu juga sih salah satu faktor kenapa sifat kekanak-kanakan itu mungkin masih ada. Dan kita juga mungkin doain ya guys, semoga suami dari Kak Resma segera ya udah jangan kesurupan lagi lah dan ngalamin kejadian-kejadian horor. Ya. Makasih Kak ya udah datang dan cerita di RJL. Kalau misalnya kalian mau request apakah kita perlu undang suami Kak Resma, boleh banget komen aja ya supaya gue tahu perlu apa enggak. Ambil baiknya, buang buruknya dengan ada kisah-kisah seperti ini. Jangan malah menjadikan kalian takut akan, tetapi kalian harus mungkin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, RJL 5 undur diri. Ciao.